Halo guys, perkenalkan nama aku Dida Riani dengan NIM 112527 Cina. Hai guys, perkenalkan nama aku Adina Maharani dengan NIM 1112522031. Halo guys, perkenalkan nama aku Vista Eka Mustika dengan NIM 11252036. Halo guys, perkenalkan nama aku Novina Wiyah dengan NIM 1112522032. Guys, kalian ingat nggak tempat kopi favorit kita? Kan biasanya kopi di situ harganya 10 ribuan. Tadi pagi aku beli itu harganya 18 ribu. Hah? Naik 8 ribu? Kok bisa ya? Itu kan lumayan banget. Nah, makanya aku juga bingung. Makanya aku tanya ke kalian. Oh, aku tahu jawabannya. Jadi guys, itu tuh hukum permintaan dan penawarannya lagi bekerja. Dan kita lagi di kafe yang bisa pas banget buat dijadiin contohnya. Ya kan? Bener banget, sekalian aja yuk kita bahas biar kita paham. Setuju. Aku emang belum ngerti soal ini sih. Tolong jelasin dong. Oke, kita mulai dari yang paling biasa dulu ya. Kalian tuh pernah dengar nggak sih kata permintaan dalam ekonomi? Permintaan itu orang yang minta barang kan? Hampir tepat sih ya. Tapi permintaan dalam ekonomi itu adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga tertentu. Kalau misalnya kita ingin tapi nggak punya uang, itu namanya permintaannya tidak efektif. Terus bisa misalnya nih aku pengen beli tiket konser gitu, pengen tapi aku tuh nggak mampu untuk beli itu tuh bisa dibilang bukan hukum permintaan kan? Oh, jadi permintaan itu harus ada kemampuan belinya ya? Bukan cuma angan-angan? Benar sekali. Jadi tuh harus diwujudkan, bukan cuma impian aja sih Din. Nah, sekarang hukum permintaan itu jadi apabila suatu harga naik, tentu permintaannya turun. Tapi sebaliknya, kalau harga barangnya turun, berarti permintaannya akan naik. Tapi dengan syarat dan faktor lain yang biasa. Faktor lain yang itu maksudnya itu lagi ini udah paling kamu sama macam latte kan? Coba kalau di kafe ini ada macam latte itu 20 ribu. Kamu bakal beli berapa kali dari sini? Mungkin sampai 5 kali. Tapi kalau misalnya beli harganya di 60 ribu, kamu bakal beli berapa kali dari sini? Nggak tahu deh. Kayaknya mending seminggu sekali aja nggak sih? Atau bahkan nggak beli sama sekali. Mending bikin sendiri di rumah. Nah, itulah permintaan sudah bekerja. Kalau harganya 20 ribu, kita kayak beli kan? Hati lah, rasanya 60 ribu. Lama dari. Permintaan turun drastis. Itu tuh adalah hubungan antara harga dan permintaan berlawanan. Bisa juga hubungan negatif. Kalau ditambah-tambah ya, rupanya harganya terbawah dari kiri ke kanan. Artinya semakin tinggi harga, semakin terjadi yang tadi kan bilang hukum permintaan itu berlaku kalau faktor lain saja. Kayaknya faktor lain itu apa aja sih? Kata yang bagus loh. Selain harga, ada beberapa faktor lain. Tidak banyak tapi yang pertama, kalau pendapatan konsumen naik, pasti kita lebih berani buat beli barang-barangnya gitu nggak sih? Pasti kita berani buat beli yang banyak-banyak. Tapi kalau pendapatan kita turun, borong, kita malah berhemat. Iya sih, waktu aku dapat uang lebih dari orang tua aku lebih sering ke kafe. Tapi waktu akhir bulan, aku mending masuk di kos. Nah, itu salah satu contoh nyata ya. Nah, yang kedua adalah selera dan tren konsumen. Kalau suatu barang lagi ngetren, jadi
permintaan akan melonjak. Contohnya boba. Pas lagi tren-trennya, itu antrian panjang banget dan harga juga otomatis naik. Adalah harga barang lain. Ini dibagi menjadi dua, yaitu substitusi dan komplementer. Substitusi itu barang yang bisa digantikan, sedangkan komplementer itu adalah barang yang untuk pengelengkap aja sih, kayak barang-barang branded gitu. Kalau barang substitusi contohnya itu harga kopi lagi naik nih. Pasti orang beralih ke teh, ya kan? Karena naik ya harganya. Jadi permintaan naik ke teh, dari kopi lanjut ke teh. Itu adalah suatu pengganti lah ya harganya. Benar, sedangkan kalau komplementer itu adalah contohnya kopi dan gula. Kalau harga kopi naik, orang jarang pasti kopi pakai gula. Habis permintaan gula juga itu turun karena rata-rata orang nanti membuat pakai gula dan hate sekalian. Oh, jadi tergantung hubungan antar barang ya? Betul. Nah, yang keempat adalah ekspektasi atau perkiraan konsumen. Contohnya nih, kemarin DHPBU ada isu-isu perkali mau naik harga. Mereka melakukan itu aja gitu dengan panjang dan itu. Mereka akan murah hari itu juga sehingga permintaan sehari cenderung Dan yang kelima adalah penduduk. Semakin banyak penduduk suatu daerah, semakin besar permintaan barang dan jasa. Oke, sekarang kita balik ke sisi penjual ya. Dan kan kita bahas dari permintaan sudut pandangan pembeli, sekarang jadi penawaran dari sudut pandang konsumen atau penjual. Jadi gini Bang, adalah pertama yang mampu mengabulkan laga berbagai tingkat harga dan mampu saya berkenali. Jadi kalau permintaan itu dari sisi pembeli, sedangkan penawaran itu dari sisi penjual. Dan logika penjual itu kebalikannya dari pembeli. Oke, kita bahas hukum penawaran ya. Bunyinya itu, apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang akan semakin bertambah. Sebaliknya, apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Jadi kebalikannya dari permintaan loh. Itu banget kalau permintaan itu hubungannya negatif dengan harga, kalau penawaran itu hubungannya positif, kalau dari lurus. Dan itu dengan gramnya pun cenderung kiri ke kiri berpasangan. Misalnya nih, KPI itu orang mau beli maca di sini harganya 80.000. Kemudian KPI itu harga Ya, pasti langsung semangat produksi, banyak-banyaknya nggak sih? Terus bahkan mungkin rekrut karyawan baru, bensin banyak. Nah, itulah hukum penawaran. Harga tinggi, penjual makin selamat. Sebaliknya, kalau harga bahan latte di tempat dijual 5.000, ini kan murah banget ya sih. Jual tapi nggak mau jualan banyak, nggak mau jual lu. sama seperti permintaan, penawaran juga dipengaruhi faktor lain selain harga kan? Betul, pertama adalah biaya produksi. Kalau benar-benar naik, misalnya harga susu dan kopi naik nih, harganya penjual akan mulai produksi karena modalnya membengkak. Nah, yang kedua itu ada teknologi, kayak itu dari gue. Yang ini yang produksi untuk membuat mocha otomatisasi, produksinya pasti akan bertambah 2 kali, tapi dari produksinya pasti akan berkurang. Yang otomatis penawarnya pasti akan bertambah. Nah, yang ketiga adalah harga barang lain. Misalnya penjual bisa milih antara jual kopi atau jual teh. Kalau harga teh lagi tinggi, mereka mungkin berfokus jual teh sehingga penawaran akan berkurang. Yang keempat adalah ekspektasi produsen. Kalau penjual perkiraan dengan harga kopi naik nih, mereka mungkin terhambur stok barang sekarang dan jual lebih banyak di bulan depan. Nah, yang kelima itu adalah jumlah penjual di pasar. Makin banyak konten seperti dari sini nih, pasti akan semakin besar bakal penawaran minum kopi. Nah, ini nih bagian paling sih apa jadinya kalau permintaan dan penawaran ini kenalan.
Ya, dibilang gitu sih, namanya keseimbangan pasar. Ini adalah kondisi di mana jumlah barang diminta konsumen sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada harga tertentu. Di harga keseimbangannya itu pasar itu stabil, nggak ada barang yang tersisa menumpuk dan nggak ada pembeli yang kemudian. Maaf lihat ya, kalau pedagang bergrafiknya nih, berupa permintaan dan penawaran itu akan disilang di suatu titik ini. Itulah namanya titik equilibrium. Harga di titik itu disebut harga keseimbangan dan jumlahnya disebut keseimbangan. Contoh nyatanya gimana? Misalnya, matcha latte, di sini harganya 25.000. Di sana harganya ya sama aja bisa. Misalnya matcha latte di sini harga 25.000. Di harga itu ada 100 pembeli yang mau beli per hari ini, dan kita juga siap menyediakan 100 gelas per hari ini. Nah, itu namanya keseimbangan. Itu adalah jumlah penjual di pasar. Makin banyak pembeli seperti dari sini nih, nanti akan semakin besar bakal penawaran minum kopi secara terus-menerus. Sama seperti permintaan, tapi kalau harganya nggak di titik keseimbangan, apa yang terjadi ya? Itu bisa kemungkinan surplus atau kekurangan. Surplus terjadi kalau harganya terlalu tinggi di atas keseimbangan. Misalnya harga matcha latte dinaikkan menjadi 70.000. Pembeli yang mau beli cuma sedikit nih, yang belinya dikit. Tapi penjual malah semangat produksi banyak, ya kan? Akibatnya hubungan menumpuk, nggak ada yang beli jadinya. Pasti ya dong penjualnya rugi banyak. Nah itu Makanya penjual kan turun ke atas lah, perlahan sampai ketemu titik lagi keseimbangannya. Memang kekurangan jadi kalau harganya terlalu rendah ya. Misalnya nih, matcha latte dijual 5.000, semua orang pasti nggak beli dong. Antrian tentu aja membeli dah. Tapi penjual itu nggak akan sanggup menyediakan itu semua. Karena ya coba aja maksudnya nggak tutup sih tuh. menaikkan harganya, permintaan yang berlebih mulai berkurang sampai akhirnya kembali ke titik keseimbangan. Jadi pasar punya mekanisme koreksi otomatis. Wah, sekarang aku ngerti banget tahu. Terus jadinya intinya harga kopi yang naik itu tadi karena ada perubahan di permintaan kan atau penawarannya, ya kan? Bisa jadi mungkin harga di kopi naik itu faktor biaya produksi yang ngurangin penawaran ini, atau mungkin makin banyak orang yang beli kopi itu faktor selera yang naikin permintaan, dan dua-duanya bisa bikin kenaikan. Nah, jadi kesimpulannya satu, hukum permintaan. Harga naik, pasti permintaan akan turun. Kedua, hukum penawaran. Dan aku kebalikannya. Kalau harga yang naik, pasti permintaannya akan turun dong. Dan yang ketiga adalah keseimbangannya. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah semua penawaran yang itu sama atau seimbang. Dan ingat, kalau harga terlalu tinggi terjadi surplus, kalau terlalu rendah terjadi kekurangan. Pasar gue kalau beda keseimbangan. Jadi tiap kali kita beli minuman sini, kita sebenarnya lagi berpartisipasi dalam hitungan hukum ekonomi kan? Keren banget. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik. Dan dapat dimengerti. Terima kasih.